Rasulullah SAW tawaf setiap malam di kota Surabaya. Nek pemanis ya lambe aja itu ibarat, ini gak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar itu dicatat pada satu kitab ya, diyakini ya, nanti terus-menerus yang mempelajari bukan dari kalangan keluarga internal Mbak Alawi saja, tapi ya orang-orang kita, kiai juga, santri-santri kita juga. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu video-video dari klan Mbak Alawi ini, yang dimana mereka itu kan ya dulunya itu pernah menghina yaitu kiai-kiai pribumi dan pernah mengatakan bahwasanya satu Habib yang goblok, yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai. Nah teman-teman, jadi ini kan adalah suatu perendahan ataupun penghinaan terhadap kiai-kiai pribumi ini, yang di mereka itu ya tidak memiliki sopan santun ya teman-teman, tidak memiliki toto kromo. Jadi yang mereka banggakan itu adalah nasab. Jadi kalau sudah keturunan Nabi itu seakan-akan sudah paling mulia gitu ya teman-teman. Alah, padahal nasabnya itu diragukan, bukan diragukan lagi ya teman-teman. Ya, mereka itu kan tidak bersambung. Gimana mau bersambung? Ya, bersambung aja tidak. Tapi mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi. Jadi menganggap orang lain itu remeh, seakan-akan di dalam ajaran Islam ini malah di kasta-kasta. Padahal Rasulullah SAW itu ya ditugaskan untuk menghilangkan kasta-kasta. Ini malah ujuk-ujuk datang yang mengaku sebagai cucu Nabi, malah dimunculkan kembali yaitu kasta-kasta. Seakan-akan kalau bukan cucu Rasulullah ataupun dari kalau bukan dari klan mereka ataupun bukan dari Habib, itu rendah, itu hina. Jadi kalau satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai, berarti ya udahlah kalau gitu nggak usah belajar ilmu agama. Nah teman-teman, jadi kan jomplang ya teman-teman. Nah maka dari itu saya akan terus menyuarakan terus ya bahwasanya mereka itu ketika berceramah isinya hanya doktrin, isinya hanya mencaci maki, merendahkan di luar kelompoknya ataupun di luar klan Mbak Alawi teman. Bahkan ada yang bercerita juga ya teman-teman, kaki Habib yang kotor, yang pezina, pemabuk, pemaksiat lah gitu ya, itu lebih mulia daripada kepala kiai. Nah gitu teman-teman, ngeri sekali ajarannya. Jadi saya yakin, seyakin-yakinnya mereka itu bukan cucu Nabi. Kalau cucu Nabi nggak seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini ada podcast dari Kiai Nur Ihya. Jadi Kiai Nur Ihya dan Kiai ini ya, itu melihat keadaan sekarang ini memang aneh sekali para Habib-Habib Alawi ini ya teman-teman. Yang dimana mereka itu tidak mampu untuk membuktikan bahwasanya sebagai cucu Nabi. Tapi mereka itu selalu keluar-keluar, saya cucu Nabi, saya cucu yang keberapa, dalam tubuh saya ini ada darah suci yang mengalir dari Rasulullah, dan lain-lain lah teman-teman. Pokoknya mereka itu meninggikan nasabnya. Padahal orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT, tanpa membedakan ya, tanpa membedakan kulit, tanpa membedakan suku mana. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Ajaran Islam rahmatan lil alamin, apalagi dengan habaib. Jangan takut ya, nanti jika habaib sudah sadar, sudah taubatan nasuha, tidak lagi menyampaikan khurafatnya, sudah taslim, ya sudah, biarkan sebagai cucu Nabi itu diyakini dalam lingkup internalnya mereka saja lah. Nah, baru kita bersaudara, tetap bersaudara. Dan jangan sampai kiai-kiai ketika kumpul bersama dengan habaib itu merasa kecil hati, minder, rendah diri, jangan ya. Sejajar. Kalau bisa malah lebih tinggi. Bukan sombong lagi, nyombongi mau sombong kau oleh. Nah, nanti kalau orang sombong di ngisori, oh tambah sombongi. Nah, ini akhirnya tidak mendidik. Bagian dari sodako. Nggih, bagian daripada. Malah tambah ngelunjak. Karena kita selama ini diam ya, akhirnya semua dirampasi. Sokip Gresik, Sokip Solo, Sokip Malang, Sokip Situbondo, Sokip Banyuwangi, Sokip Jakarta, dan seterusnya. Nanti kalau Sokip ini bukan sahabat loh ya, nek Sokip sahabat betul masalah. Pemilik. Berarti jenengan Surabaya kontrak kabeh. Jenengan tidak punya hal apa kontrak kok, pemilik Surabaya itu Habib dari Gubang Ngambel kok. Ya kan? Nah, apalagi Habib Boto Putih Bafakih misalkan ya, jenengan Kertopaten ya ini, dekat dengan Pegirian Boto Putih itu. Jadi nanti semuanya Kertopaten yang milik Bafakih. Tadi Bafakih itu Habib Syekh bin Ahmad Bafakih, Sohib Pegirian. Sekarang kan sudah Sohib Boto Putih. Lawang Khol Boto Putih itu bukan Sunan Lanang Dangiran, mboten kok, ya kan? Kan langsung ya Habib 2 dari marga Bafakih itu. Nah ini kan berarti mulai nanti akan bergeser ke utaranya sedikit, yakni Ngambel. Kan sudah ada Khol Gubah Ngambel. Mbah Said Ali tenggelamkan nanti. Ya yang ada itu ya Khol Ngambel, ya Habib dari Ngambel, Gubah Ngambel itu. Gresik sudah, ya kan. Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf ya. Sidoarjo yang belum. Nah ini kan terus akan merembet kemana-mana. Setiap kota. Nanti akan ditulis sebuah kitab plus sejarahnya bahwa
benar-benar mereka itu berjuang mengusir Belanda dan Jepang dari Nusantara. Yang memerdekakan Indonesia itu mereka. Terus kita bisa apa? Kita sudah mati semua ya. Kalau kita masih hidup sekarang ini ya masih bisa bersuara ya. Kalau mati semua terus siapa? Yang akan peduli dengan sejarah bangsa? Yang menyangkut masalah agama juga. Kalau hanya masalah pemanis bicara atau abang-abangnya lambe itu nggak masalah, misalkan Surabaya Sirul Bahi yang misalkan ya Rasulullah SAW tawaf setiap malam di kota Surabaya. Nek pemanis ya lambe aja itu ibarat, ini nggak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar itu dicatat pada satu kitab ya diyakini ya nanti terus-menerus yang mempelajari bukan dari kalangan keluarga internal Mbak Alawi saja, tapi ya orang-orang kita, kiai juga, santri-santri kita juga, apalagi santri-santri Nahdien ini kurang waspada, kusnudon saja. Pokoknya kusnudon, wis bener, taslim, wis nggak ada yang namanya salah. Habib itu sudah bener semua. Nah inilah yang berbahaya. Oleh sebab itu tidak hanya untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur saja, Madura tidak, tapi seluruh Nusantara. Kami mohon doa pangestu dari para kiai tokoh masyarakat Surabaya Utara semua yang rawuh pada malam hari ini khususnya, bahwa jika nanti terjadi duel di pengadilan, saya yang akan terlibat. Dan saya sudah diundang oleh Cyberkrim Polda Sulteng. Sudah ada surat pemanggilan buat saya. Tapi saya sudah memasrahkan ke kuasa hukum saya. Sementara masih kami nasihati jangan diteruskan. Karena ini dorongan yang sangat kuat oleh orang-orang hebat. Gubernurnya itu ada 5 ya. Belum lagi polda-polda setempat ya. Belum lagi yang ada di Jakarta. Sampai Mabes Polri saja itu kewalahan. Intinya nanti ini akan menjadi peristiwa penting ya. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi kalau bisa hindari saja gitu loh. Karena Gus Fuad Riyadi dari Pleret sudah meminta maaf gitu. Dan kami pun sebenarnya tidak mendukung ucapan dari beliau Gus Fuad tentang kirdun-kirdun terhadap Sis Al-Jufri itu gitu. Nah, cuma ini hanya pancingan ya. Apakah selama ini seluruh rakyat Indonesia itu mendengar atau tidak pisuhan dari Habib-Habib terhadap kiai-kiai Nusantara itu? Ternyata nggak dengrungu, ternyata nggak melihat, ternyata buta tuli semua ternyata. Oke, pura-pura atau bagaimana ya, Nggih? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura. Kalau saya lihat sih pura-pura ya. Pura-pura ya. Padahal tapi kalau yang pribumi sampai kayak langsung gitu, kayak tuh. Iya. Kok langsung ya? Gitu. Padahal ya minta maaf sudah. Tapi di sambar.id itu ada keterangan halal darahnya Fuad Pleret. Saya masih tidak simpan itu. Oh, berarti ini doktrin ekstrim itu. Nah, ini teroris itu dari sini. Teroris semua. Berarti antara sesama saudara yang sudah minta tabayun, minta diskusi kebangsaan di Mabes Polri atau di Polda Jogja atau di mana tempat di Jawa saja, jangan terlalu kejauhan ke Indonesia Timur sana, tapi tetap ditolak semua. Pokoknya kudu Fuad Pleret harus jebloskan ke penjara dengan pasal sarah. Nah, gak kerungu ya. Padahal kalau Habib Rizik sendiri bilang, kasarnya kan dia itu kan ngajak perang. Nggih. Loh, kok gak ada yang Nggak ada proses? Heran saya kan gitu ya, Nggih. Kita ini ya Dengar gitu loh dari aparat kita ini. iya, kita semua ini orang waras ya. Tapi kok gimana ya? Kok gak ada respon ya? Ya, itu heran itu. Terus pertama kali 3 tahun yang lalu ketika kita dihina-hina 70 kiai yang alim tetap kalah dengan satu Habib yang bodoh alim maksiat. Itu kan sarah ya. Salah. Penghinaan yang luar biasa. Lah, di mana suaranya? Heran aku. Penghinaan ke presiden. Ya. Sampai Jokowi Babi itu. Enggak, wis. Sudah ada. Nah, itu. Terus misalkan itu pendapat individu ya, pendapat pribadi, ada kitabnya ya. Kitab Manhajus Sawi itu ada. Tuntunannya ada. Kenapa Bahar bin Sumet itu berani mengucapkan seperti itu, ditiru oleh murid-muridnya, penggemar-penggemarnya ya. Bukan beratnya ada ya. Dan saya Raihan Al-Ghadri sama yang gondrong-gondrong ala kribo-kribo yang ceramah itu. Satu Habib yang bodoh, ahli maksiat sekalipun tetap lebih tinggi derajatnya daripada 70 kiai yang alim. Tidak ada referensinya bagi mereka. Tidak ada gunanya ya yang mondok. Enggak ada gunanya. Jenengan kan 7 orang ya, sama saya 8 ya, sama admin 9 ya. Bisa kurang dengan satu Habib yang menzinai misalkan kasus Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus Jepara ya. Ya saya menangan Syafiq. Enggak apa-apa, berbuat apa saja tetap dijamin surga oleh leluhurnya. Nanti jenengan guys, jenengan itu belum tentu surga. Surga golek-golek dhewe usaha. Tapi kalau Habib enggak perlu. Ya, ini namanya rasis ya. Ini sarah yang luar biasa. Bagaimana ada seorang tamu datang ke negeri kita menghina kita, terus kita diam saja. Ijma Sukuti itu tadi. Kok nggak ada respon dari negara? Negara ini menunggu respon dari kita sebenarnya. Sudah kami siapkan buku-buku bukti. Kemarin kan saya tulis bahasa Arab, sekarang saya sudah terjemah ke bahasa Indonesia bersama dengan kawan-kawan kita untuk dipelajari oleh MUI, oleh PBNU kalau mau, oleh Muhammadiyah, Al-Irsyad Persis dan lain-lain. Berarti nggak berlaku organisasi NU kalau gitu ya? Kalau Ya. ada tindakan seperti itu? Ya kurang tanggap terhadap situasi yang ada. Karena dari pimpinan struktural kita yang masih khusnudon.
didukung oleh pentolan-pentolan pondok pesantren Nahdien ya, yang masih juga belum mau terbuka. Karena ada sebagian yang direkrut pondok pesantren terkenal itu lulusannya untuk lanjut studi ke Al-Ahqaf University Al-Mukalla atau ke Darul Mustafa Karim Habib Umar bin Hafid saya. Jadi kerjasama. Akhirnya ya sungkan lah ya sungkan kadung apik hubungan saya kan. Lah kalau kembali wah pakai seperti ini lah jenengan kan malah tambah kualat dong. Jenengan gurunya juga Habib Fakih. Nggih. Lah waktu jenengan berguru kepada habaib itu apakah jenengan juga diijazai ya? Mungkin amalan rotib al-haddad atau harus sholawat simtud duror atau rotib ba'abud atau wirdul latif atau apa ini? Di era 80-an, mungkin 80-an itu terus terang kami lontang-lantung ke sana kemari sama beliaunya Muhammad Halim Hashim itu nggak pernah ada ijazah. Nggak ada ijazah. Nggak pernah ada rotib al-haddad, simtud duror dan lain-lain itu nggak pernah. Nggak ada. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi memang nih Habib Ba'alawi ini ya teman-teman ya seharusnya diadakan diskusi ya tentang terkait masalah nasab juga. Kemarin saja sudah ya siapa namanya itu Bapak Rizik Syihab ini sudah diajak diskusi oleh Kiai Ihmad, tapi sampai sekarang juga belum ada tanggapannya. Terus bagaimana gitu teman-teman? Ya oke lah kalau mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dari kalangan mereka saja ya, dari kalangan internal mereka saja. Jangan sampai di depan kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin pribumi, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi suka dawir, suka malak jamaahnya. Ya karena apa teman-teman? Karena mereka itu berlindung di balik, yaitu adalah cucu Nabi. Jadi kita sebagai muslimin kalau yang masih awam itu kan, wah ini cucu Nabi. Jadi segan. Kalau kita nggak mematuhinya, nanti takut kualat. Nah seperti itu teman-teman. Jadi sudahlah ya berhenti untuk mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau mau mengaku ya dari kalangan internal saja para Habib Ba'alawi. Jadi nggak usah berkuar-kuar di mimbar, berkuar-kuar di depan jamaah. Saya adalah cucu Nabi, di dalam tubuh ani ini ada darah suci yang mengalir dari Rasulullah. Dah itu hentikan ya teman-teman. Jadi kalau mau berceramah ya sampaikan ilmu-ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini malah kemana-mana arahnya, khurafat. Wah ini makin ngaco ya teman-teman ya kalau ceramah isinya hanya yaitu meninggikan leluhurnya, meninggikan dari golongannya. Nah seperti itu. Jadi tentang terkait masalah podcast ini ya teman-teman ya seharusnya jangan sampai seperti petinggi-petinggi ulama ya MUI atau apa mendiamkan ini. Harusnya ya ikut campur dalam hal ini. Ini adalah masalah penting ya, masalah umat. Masalah yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi sangat jauh sekali. Seperti karakter Rasulullah. Jadi nggak ada cucu Nabi arogan yang semacam itu, yang menghina, mencaci maki. Mana ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai? Enggak ada. Ya. Orang kiai itu berilmu. Ini satu Habib yang bodoh ya bodoh gitu ya. Kalau bodoh nggak belajar ya tetap bodoh. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman ya, jadi mereka itu kan ya intinya mereka itu selalu meninggikan nasab ya. Seakan-akan agama Islam ini malah dibagi-bagi kasta gitu teman-teman. Padahal Rasulullah diutus juga tidak membagi-bagi kasta. Malah Rasulullah itu menyamakan ya teman-teman. Jadi mau itu orang Arab, mau itu orang bukan Arab, mau itu hitam, mau itu putih. Jadi kita ini adalah ya semua sama. Di sisi Allah itu sama. Jadi yang membedakan itu adalah takwa. Ya sekali lagi yang membedakan itu adalah takwa. Bukan karena nasab. Saya cucu Nabi. Tapi kalau cucu Nabi nggak sholat ya sama saja. Ya masuk neraka teman-teman ya. Cucu Nabi nggak sholat, nggak puasa, ya tetap saja masuk neraka. Jadi jangan terlalu bangga-bangga seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.